Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Melanjutkan kajian sebelumnya, kita sedang membahas bagaimana cara sholat menurut putusan tarjih sudah sampai kepada ruku. Sekarang kita masuk kepada iktidal. Beberapa hal yang terkait dengan iktidal sebagai tasawur persoalan ini adalah antaranya pertama dari segi gerakan. Dari segi gerakan ini yang mungkin perlu kita diskusikan, atau Bapak Ibu juga perlu tahu bagaimana fatwa tarjih terkait dengan iktidal. Nanti biasanya iktidalnya begini, dari ruku berdiri, Sami Allahu liman hamidah, apakah tangannya lurus kembali, Sami Allahu liman hamidah lurus, ataukah Sami Allahu liman hamidah sedekap. Nah jadi di sini kita akan bahas pula tentang gerakan iktidal itu, tangan itu sedekap lagi Sami Allahu liman hamidah sini, atau lurus Sami Allahu liman hamidah. Nanti kita akan bahas. Lalu kemudian doanya, doa iktidal itu Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nah, nanti kita juga akan jelaskan dasarnya atau dalilnya. Tentu sekali lagi seperti yang saya ulang-ulang, bahwa pada dasarnya setiap orang harus mengamalkan agama berdasarkan dalil. Tetapi dalam hal ini karena kita kajian tarjih, maka tentu saya hanya membacakan ya. Jadi putusan tarjihnya yang seperti apa, dan jika terjadi perbedaan pendapat, ya tentu kami atau saya dalam ini menghargai perbedaan pendapat tersebut, tapi saya menyampaikan bagaimana pandangan tarjih tentang beberapa persoalan tersebut. Baik, kita awali dari gerakan. Saya bacakan dulu di halaman 560 HPT jilid 3 nomor 11. Bangun dari ruku seraya mengangkat kedua tangan ya, seperti pada takbiratul ihram, dan membaca doa atau membaca lafaz Sami Allahu liman hamidah, dan apabila telah berdiri tegak atau iktidal, kedua tangan diluruskan ke bawah, lalu membaca doa Rabbana lakal hamdu dan yang lainnya. Jadi kalau menurut tulisannya, dan ini sudah menjadi putusan, kalau menurut tarjih Muhammadiyah, iktidal itu Sami Allahu liman hamidah, tangan lurus kembali. Jadi bukan bersedekap. Nah, bagaimana pendalilannya? Ini kita jelaskan. Pertama, dalil iktidal atau bangkit dari ruku. Ini banyak hadis atau banyak dalil. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan seterusnya, ini hadisnya panjang, saya bacakan bagian potongan hadisnya yang ruku. Wa yaf'alu dzalika idza rafa'a ra'sahu minar ruku wa yaqulu sami Allahu liman hamidah. Jadi apabila ya
eh, orang itu bangkit dari sujud, ya, rafa'a ra'sahu, mengangkat kepalanya, minar ruku, dari ruku, wa yaqulu, kemudian sami Allahu liman hamidah, membaca lafaz sami Allahu liman hamidah. Tetapi praktek ini Bapak Ibu, ini dibaca sami Allahu liman hamidah itu kalau kita berjamaah itu cukup imam saja yang membacanya. Imam baca sami Allahu liman hamidah, makmum tak perlu membaca lagi sami Allahu liman hamidah. Kalau makmum langsung saja baca doanya, umpamanya Rabbana walakal hamd. Tapi kalau gerakan yang lain ya makmum juga mengikuti Allahu Akbar, kata imam, makmum juga ikut Allahu Akbar. Tapi kalau imamnya sami Allahu liman hamidah, makmum enggak usah ngikuti sami Allahu liman hamidah. Enggak usah. Kalau makmum langsung saja Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, ya. Baik. Yang berikutnya, iktidal adalah keadaan berdiri lurus sesaat setelah bangkit dari ruku, di mana seluruh ruas tulang berada dalam posisi normal. Jadi iktidal itu berdiri lurus, ya. Jadi seluruh ruas-ruas tulang itu ya kembali posisi normal. Kan sedekap itu kan bengkok. Awalnya kan ketika ruku tubuh kita juga bengkok. Maka ketika iktidal semuanya lurus semuanya. Jadi tangan pun lurus, tubuh kita yang tadinya berdiri lurus, kemudian ruku bengkok, nah maka ketika iktidal pun lurus kembali. Jadi seluruhnya lurus. Gitu. Salah satu dalilnya, karena idza rafa ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Ini hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Jadi Rasulullah SAW apabila bangkit dari ruku, beliau tidak sujud sampai berdiri benar-benar qa'iman. Jadi benar-benar lurus. Jadi sebelum sujud betul-betul berdiri secara lurus. Kemudian dalil lain, ini hadis riwayat Bukhari. Panjang hadisnya, saya bacakan bagian potongan terkait dengan iktidalnya. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Apabila mengangkat kepala, maksudnya dari ruku diangkat, maka kemudian istawa, luruslah semuanya, hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, sehingga kembalilah kullu faqar, jadi semua ruas-ruas itu. Ini kan ruas-ruas tangan bengkok, lurus kembali. Tubuh ruku bengkok, lurus kembali. Jadi, hatta ya'uda, sampai kembali kullu faqarin, semua fakor, semua ruas-ruas itu makanahu, ke tempat semula. Jadi tempat semula itu ya lurus. Nah ini salah satu dasarnya. Kemudian di mana posisi tangan? Pada saat iktidal, kedua tangan dalam posisi lurus ke bawah, tidak digerak-gerakkan maupun digoyang-goyangkan. Tidak pula dengan posisi bersedekap. Jadi Bapak Ibu, kalau iktidal tangan lurus, tangannya nggak usah digerak-gerakkan gini. Banyak nggak usah digoyang-goyangkan, lurus saja. Dan juga tidak bersedekap. Jadi artinya tidak bersedekap, lurus, dan lurus pun tangan tidak digoyang-goyangkan. Nah, ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ini tidak saya bacakan, dan juga ada lagi hadis riwayat Imam Ahmad, yang itu dalil-dalil tersebut untuk menunjukkan bahwa menurut Muhammadiyah bahwa iktidal itu ya tangannya lurus kembali, bukan bersedekap. Yang berikutnya saya bacakan di sini. Ada hadis
hadis dari Wa'il bin Hujr. Yang potongan dalilnya begini, rafa'a yadayhi wa ra'aituhu mumsikan biyaminihi ala shimalihi fis salat. Jadi kata Wa'il bin Hujr, aku melihat tangan kanan beliau, tangan kanan Nabi memegang tangan kirinya di dalam sholat atau bersedekap. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kata hadis Wa'il bin Hujr, saya melihat tangan kanan Nabi itu diletakkan di tangan kiri alias bersedekap fis sholati ketika sholat. Hadis ini ada yang memahami berarti ketika sholat itu seluruhnya selain ruku dan sujud ya tangannya bersedekap begitu. Tetapi hadis ini dipahami oleh Muhammadiyah bahwa hadis ini tidak menunjukkan kalimat ketika iktidal, tapi fis sholat. Fis sholat ini di dalam sholat, dalam pengertian ini diposisikannya adalah ketika setelah takbiratul ihram kemudian bersedekap. Selebihnya itu tidak bersedekap sebagaimana hadis yang sebelumnya yang sudah dibacakan tadi. Kemudian di sini saya bacakan. Jadi maksud hadis itu Nabi bersedekap setelah takbiratul ihram sampai sebelum ruku. Dan tidak bisa dipahami bahwa Nabi bersedekap ketika iktidal. Dan tidak bisa pula dipahami bahwa Nabi bersedekap ketika iktidal dan tidak bersedekap ketika membaca Al-Fatihah dan surah dengan alasan penyebutan bersedekap itu sesudah penyebutan ruku. Sedangkan sebelum menyebutkan ruku malah tidak disebutkan tentang bersedekap. Tempat melakukan sedekap telah dijelaskan secara khusus dalam hadis-hadis lain, yaitu sesudah takbiratul ihram dan ketika berdiri untuk rakaat berikutnya, itu dengan bersedekap. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu persoalan yang pertama dalam iktidal itu posisi tangan lurus atau bersedekap. Di menurut Muhammadiyah ya lurus, tidak bersedekap. Kemudian bacaannya. Nah, moga Bapak Ibu cek, Bapak kalau iktidal bacanya Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, pakai wawu atau tidak. Atau ada yang mungkin membaca Allahumma, ya, Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Sesungguhnya kita boleh membaca doa yang mana saja asalkan jelas ada dalilnya atau ada dasarnya. Nah, maka sini tarjih memberikan putusan tentang doa apa yang harus dibaca ketika iktidal. Pertama, ketika iktidal kita bisa membaca doanya Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Jadi dua-duanya boleh. Sehingga Bapak nanti tidak bingung. Ini yang betul Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, pakai wawu atau tidak. Jadi itu semuanya boleh. Bisa Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Yang kalimat Rabbana lakal hamdu itu hadisnya riwayat Bukhari. Ya, baca Rabbana lakal hamdu, hadisnya riwayat Bukhari, tidak saya bacakan. Ini langsung poinnya saja. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu Rabbana lakal hamdu. Dan jika membaca Rabbana walakal hamdu pakai wawu, Rabbana walakal hamdu, itu pun ada dalilnya. Ini hadisnya juga sama riwayat Imam Bukhari. Jadi simpulan yang pertama, tarjih membolehkan baca doanya Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua,
Tarjih juga memutuskan kita boleh membaca doa i'tidal itu dengan menggunakan kalimat Allahumma. Ya. Bisa Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi bedanya tak ada tambahan Allahumma-nya. Itu bedanya. Supaya kita mantap, jika Bapak mau mengamalkan Allahumma Rabbana lakal hamdu, itu hadisnya dari Bukhari, sumbernya dari Abu Hurairah. Dan jika Bapak Ibu mau membaca Allahumma Rabbana walakal hamdu, itu juga ada hadisnya, hadis riwayat Bukhari, sama ya. Jadi dari 4 contoh macam itu seluruhnya hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau dikumpulkan hadis-hadis Nabi, khusus yang riwayat Bukhari saja, itu sudah ada variasinya. Sehingga disinilah tadi keluasan dalam fikih, asalkan ada dalil, ada hadisnya, itu boleh untuk diamalkan. Dan dalam hal ini Muhammadiyah pun tidak mematenkan harus satu versi doa saja. Ini sudah ada 2 versi ya. Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, atau pakai Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga, kita boleh membaca doanya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu juga boleh ya. Jadi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini hadisnya juga riwayat Bukhari, tapi sumbernya dari Rifa'ah bin Rafi. Jadi ini hadis Bukhari juga. Ya, jadi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Jadi boleh. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baca doa i'tidalnya agak sedikit panjang. Nah, kalau yang agak panjang mungkin bacaannya sama apa tidak, tapi yang menurut hadis, ini juga hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abi Aufa. Bacaan doa dalam i'tidal itu Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu ya. Mungkin ada yang biasa baca yang panjang juga boleh. Jadi Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, silakan. Jadi simpulannya putusan tarjih memberikan pilihan ada 4 ya. Jadi ada 4 doa. Jadi singkatnya yang Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau yang agak panjangnya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau yang lebih panjang lagi tadi Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu semuanya ada dalilnya, ada hadisnya. Jadi Bapak tidak perlu ragu-ragu kalau sholat umpamanya bacanya Rabbana lakal hamdu. Tadi pakai waw apa anda ya? Rabbana walakal hamdu boleh, Rabbana lakal hamdu boleh. Dua-duanya itu ada hadisnya sendiri-sendiri. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang nomor 12. Mau sujud. Nah, di sini sujud ini juga ada sedikit beberapa persoalan atau persoalan itu pertanyaan yang mungkin terbersit di benak Bapak Ibu. Mungkin Bapak pernah melihat orang sujud. Apakah kalau sujud meletakkan ke tempat sujud ke lantai itu lutut dulu atau tangan dulu? Nah, itu juga beda ya. Ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu. Nanti bersebalikannya. Kalau mau bangkit itu lutut dulu atau tangan dulu. Nah, itu satu persoalan ya. Ketika mau
sujud ya. Kemudian yang berikutnya nanti sujud itu juga ada yang panjang sekali gitu ya. Jadi apa itu? Menjulurnya panjang, ada yang biasa saja, itu seperti apa? Sehingga ini karpet yang sudah ukuran lebarnya berapa ini Pak ya? 120 ya. Kadang 120 pun masih belum cukup, masih jelojor ke depan sehingga kaki yang depan juga seperti apa itu. Lalu kemudian doa sujudnya bagaimana? Mungkin ini ya, kita dua ini saja malam ini. Sekarang tentang sujud. Meletakkan kedua lutut di tempat sujud dan telapak kaki ditegakkan dengan menekukan jari-jari kaki ke arah kiblat. Jadi pertama kalau mau ruku Pak, dari kita berdiri tidal, itu yang diletakkan ke lantai ke tempat sujud adalah lututnya dulu. Jadi jangan tangan, lututnya dulu, baru kemudian tangan. Kemudian setelah itu, Isa, betul. Oke, baik. Kemudian nanti cara sujudnya meletakkan 7 anggota ya, nanti 7 anggota sujud. Jadi ada 7 anggota sujud. Ya, nanti ada hadisnya. Jadi meletakkan kedua tangan, kemudian wajah itu dahi dan hidung, ini harus nempel ke tempat sujud, dan tadi kaki. Jadi kalau dihitung kedua telapak kaki 2, kemudian lutut 2, jadi 4, tangan 2, 6, kemudian ini wajah. Jadi jumlahnya 7. Itulah sempurnanya sujud itu harus begitu. Sehingga sujud itu jangan nungging. Nungging itu hanya menempelkan dahinya saja, tapi hidungnya enggak nempel. Jadi jangan nungging, tapi dua-duanya ini harus nempel. Jadi jangan nungging, dahinya saja, sehidung enggak nempel ke tempat sujud, atau sebaliknya, hidungnya nempel, dahinya enggak. Bisa enggak itu? Itu si Petruk Pak ya. Petruk naik sholat, gimana itu hidungnya panjang. Hidungnya nempel, dahinya enggak nempel. Nah, jadi itu anggota sujud ya. Baik. Saya bacakan dalilnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Idza sajada yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Apabila mau sujud ya. Apabila mau sujud, Nabi itu yad'u rukbatayhi, meletakkan lututnya dulu ya, qabla yadayhi, sebelum tangan. Jadi letakkan itu lutut dulu kalau mau sujud. Tapi wa idza nahado, apabila bangkit, rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, angkat dulu tangannya baru lutut. Mungkin Bapak sudah berat ya. Kalau bangkit itu sesungguhnya dari sujud, tangan letakkan ke lutut dulu baru berdiri. Jadi aslinya seperti itu. Tapi mungkin biasanya kalau sudah sepuhan ya agak berat sehingga menopangnya pakai tangan. Tapi kita harus mengembalikan dulu hadisnya seperti itu. Tapi pengecualian mungkin kalau agak repot, nah itu baru. Tapi kan dasarnya harus jelas dulu. Nah itu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Itu yang cara sujud ya, meletakkan lututnya dulu. Kemudian ada juga hadis riwayat Imam Nasa'i. Ra'aitu Rasulullah SAW, kata Wa'il, saya melihat Rasulullah SAW, idza sajada, apabila beliau Nabi sujud itu, wada'a rukbatayhi, beliau meletakkan lututnya dulu, qabla yadayhi, sebelum tangan. Wa idza nahadha, apabila bangkit, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat tangannya dulu, qabla rukbatayhi. Dan seterusnya masih ada beberapa dalil-dalil lain yang menunjukkan tentang hal tersebut. Jadi harus lutut dulu baru kemudian tangan. Kemudian yang berikutnya, ya, ketika sujud, beberapa cara sujudnya, cara sujudnya. Saya bacakan secara umum dulu yang tadi 7 anggota.
7 anggota sujud ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi biar ingat 7 anggota sujud itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati aqdumin." Saya diperintahkan untuk sujud itu atas 7 anggota, 7 anggota sujud. Yang pertama, alal jabhati. Jadi kepada jabhah, jabhah itu dahi. Tapi ketika dahi, wasara biyadihi ala anfihi. Nabi juga menunjuk ya dahi itu dengan hidungnya. Itu kata hadisnya. Kemudian wal yadaini, kedua tangan. Kedua tangan yang dimaksud adalah ini, telapak tangan. Kemudian mohon maaf ya, ini namanya apa Pak? Lengan ya. Lengan itu Bapak Ibu ini tidak boleh diletakkan di tempat sujud. Jadi jangan nempel. Tapi yang nempel itu hanya telapaknya saja, sehingga diangkat, bukan nempel. Ya. Kalau nempel itu nanti ada hadis, itu seperti mohon maaf binatang ya, anjing. Anjing kan kalau tidur begitu. Tapi kita jangan begini, jadi harus dibuka. Kemudian waruk bataihi, kedua lutut, watrofal qadamaini, dan kedua itu telapak kaki, sehingga itu jumlahnya 7 ya. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang berikutnya tadi lengan tangan jangan diletakkan di tempat sujud, dan lengan tangan ini jangan ditempelkan ke dalam lambung. Jadi jangan gini sujud itu. Jadi jangan gini. Jadi betul-betul terbuka sampai dijelaskan dalam hadis terlihat putih ketiak Nabi. Jadi kira-kira kan yang di belakang itu tahu karena terbuka. Tapi kalau dijepit tidak ada kesaksian. Saya melihat putih ketiak Nabi. Nah ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. An Abdillah ibn Malik bin Buhainah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla faraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtaihi. Ya. Jadi bahwa Nabi SAW apabila sholat, beliau merenggangkan antara kedua tangannya hingga kelihatan putih kedua ketiaknya. Jadi renggangkan, jadi jangan ditempelkan di lambung atau juga jangan diletakkan di tempat sujud itu. Kemudian hadis lain, Anil Bara radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza sajadta fadha kafaika warfa mirfaqaika. Apabila sujud, letakkanlah kedua belah telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikutmu. Nah, jadi siku ini harus diangkat. Jadi jangan letakkan ke lantai. Jadi diangkat. Kemudian hadis lain, karena idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu minal ardi. Jadi Nabi itu apabila sujud, beliau menyentuhkan hidung dan dahinya ya, minal ardi dari bumi, dari tanah, maksudnya dari tempat sholat. Sehingga mungkin kita pernah melihat Bapak Ibu ya, ada anak muda yang kebetulan nggak pakai pecis karena rambutnya panjang, setiap kali sujud diginikan. Karena ini maksudnya dahinya supaya nempel. Cuman setiap sujud diginikan terus. Sebelum sujud gini. Nah, sesungguhnya yang seperti itu juga yang mengganggu juga ya, dalam pengertian ya sholat juga ya nggak usah seperti itu banget gitu. Mungkin dia dipahami bahwa kalau rambutnya nempel ke dahi, ini anggota sujud ini terhalangi, karena terhalangi jadi tidak sah sujudnya, sehingga dia menyibukkan diri merapikan rambut gini. Sesungguhnya tidak begitu juga dalam pemahaman saya. Bukan berarti sama sekali tidak tidak boleh tertutup. Misalkan nih lutut Bapak Ibu juga kan terhalang oleh oleh sarung ya. Jadi ini juga andai kata pun menurut saya daripada menyibukkan diri terus mau merapikan rambut, nah, ya kalau nggak mau seperti itu ya maka pakai pecis saja, sehingga tradisi kita kan pakai
pecis alhamdulillah, kecuali ya rambutnya nggak panjang langsung. Jadi sholat itu jangan menyibukkan dengan gerakan-gerakan yang sesungguhnya tidak diperlukan. Sia-sia ya. Jadi tidak terlalu diperlukan. Jadi jangan banyak gerak kecuali gerakan memang yang diperlukan ya. Nah, termasuk ini Bapak Ibu juga mengingatkan walaupun tidak pada bab ini, gerakan yang diperlukan itu misalkan kalau ada saf kosong karena batal segera diisi. Jadi jangan dibiarkan kosong sampai selesai. Nah, jadi ada juga pemandangan yang seperti itu karena satu orang ini batal kalau dia meninggalkan saf, tapi yang belakangnya atau yang sampingnya tidak paham. Itu saf dikosongkan terus karena merasa wah nanti saya naik gerak sholatnya batal, katanya nggak boleh bergerak dalam sholat. Kalau dalam kalangan Safiyah ada istilah dalam satu tidak boleh bergerak-gerak lebih dari 2 kali. Sesungguhnya tidak apa-apa jika gerakan itu diperlukan. Ya. Bahkan ada hadis dalam kitab Bulughul Maram ketika kita sedang sholat itu ada binatang yang membahayakan, umpamanya ada ular itu mau matuk kita pukul dulu tidak apa-apa. Walaupun ini lebih dari 2 kali gerakan. Karena dia membahayakan kita sholat, asalkan mulutnya diam. Gitu. Asalkan mulutnya diam, tidak apa-apa. Bapak bergerak, melangkah 2 langkah, 3 langkah untuk masuk ke dalam saf yang kosong, itu kan bergerak, itu tidak membatalkan sholat. Tidak apa-apa, itu diperlukan. Bahkan dalam riwayat, Nabi juga dianu oleh cucunya tuh. Sehingga bayangkan Bapak kalau sholat, anaknya ikut dan nemplok di ini, kan mungkin wajar ya takut jatuh dipegang dulu. Ada yang bawa anak sambil sholat, ketika mau ruku, mau sujud diletakkan dulu. Nanti ketika mau berdiri digendong lagi. Jadi ibu juga begitu, bawa anak jangan alasan wah nanti repot, anak-anak kan bisa sambil digendong. Nah, tapi kan nanti banyak gerak-gerak ya tidak apa-apa ya. Nah, itu tidak termasuk kategori gerakan yang merusak sholat. Yang terakhir. Sekarang doanya. Doa sujud. Doa sujud ada 3 pilihan. Ya, ada 3 pilihan. Pertama, kita bisa membaca doa sujud Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma gfirli. Nah, ini banyak diajarkan memang di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ini urutan pertama, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma gfirli. Nah, ini dasarnya hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam buku ditulis ya hadisnya, tapi tidak saya bacakan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat langsung jika ingin langsung lihat hadisnya. Jadi yang bacanya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma gfirli, itu hadisnya Bukhari dan Muslim. Kemudian pilihan yang kedua, kita bisa membaca doa sujud itu membacanya Subhana Rabbiyal A'la. Ya, jadi Subhana Rabbiyal A'la. Tapi mohon maaf, yang membaca Subhan Rabbiyal A'la di dalam hadisnya tidak pakai wa bihamdihi. Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Kalau menurut hadis ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Jadi kalau mau baca Subhan Rabbiyal A'la boleh. Ini ada hadisnya riwayat Imam Muslim, tetapi redaksi doanya dalam hadis tidak ada tambahan wa bihamdihi-nya. Jadi cukup Subhan Rabbiyal A'la. Itu aja. Kemudian yang ketiga, ya, kita bisa membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ini mungkin agak asing ya, jarang dibaca. Kita pilihannya 1 dan 2. Tapi ini ada hadisnya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kata Aisyah, Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Beliau Nabi membaca dalam ruku' dan dalam sujudnya kalimat Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Nah, jadi ketika membahas ya ruku' sebelumnya juga ini ada doa ini juga ya. Nah, jadi itulah pilihan-pilihan doa
sehingga di Muhammadiyah tidak kaku harus pakai subhanakallahumma itu, ataukah subhan rabbiyal a'la juga boleh. Bahkan boleh pula subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Kemudian berapa kali membaca doa tersebut? Kita bisa membaca 3 kali ya. Di falyaf'al salasa marratin, baca 3 kali. Seperti falyaqul subhan rabbiyal a'la salasan, membaca subhan rabbiyal a'la dibaca 3 kali, itu boleh. Tapi yang membacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli itu tidak disebutkan berapa kalinya, sehingga rata-rata bacanya hanya sekali. Tapi kalau yang subhan rabbiyal a'la dalam hadis disebutkan salasan 3 kali, sehingga silakan dibaca 3 kali. Dan secara umum juga ada hadis yang membolehkan sungguhnya fir ruku'i asra tasbihatin wa fis sujudi asra tasbihatin, dalam ruku bisa membaca 10 kali tasbih, dalam sujud juga sama membaca 10 kali tasbih. Nah, sehingga dalam prakteknya, mohon maaf kalau catatan saya, kalau jadi imam mungkin bacanya tidak usah 10 kali, tidak usah kelamaan ya, karena mengingat jamaah kan heterogen. Tapi kalau sendiri silakan baca subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal sampai 10 kali. Termasuk yang doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli juga dalam keterangan boleh saja dibaca lebih 1 kali. Sebagaimana doa subhanarabbiyal a'la pun subhanarabbiyal a'la juga sama 3 kali atau 10 kali. Demikian Bapak Ibu. Baik, cukup Bapak Ibu. Insyaallah kita lanjutkan sedikit-sedikit, yang penting paham dan kita amalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.